Oke, berikut saya jelaskan tentang ada beberapa istilah yang dipakai dalam quotation atau perhitungan harga. Teman-teman nanti di sini yang pertama itu ada yang namanya agen komisi. Agen komisi ini contoh kita buat paket di Kota Kupang dari satu perusahaan, contoh Politeknik Negeri Kupang, buat paket. Ada agen yang bantu, ada perusahaan yang atau orang yang bantu jual kita punya paket. Contoh dia tidak di Kupang, dia dari daerah lain. Contoh dia di Jawa, kayak dia dari kayak dari luar negeri. Itu agen-agen kita yang maksudnya dia yang bantu jual kita punya paket. Nah, ada komisi untuk dia, ada komisi untuk agen. Jadi agen ini contoh untuk agen diberikan jasa penjualan produk dari pembuat paket atau yang membuat paket tadi. Contohnya dari Poltek buat paket sudah ada selling price-nya, ada net price-nya berapa, segala macam selling price-nya berapa. Itu sudah ditentukan harga, sudah dibuatkan harga dari si perusahaan. Nanti dari agen ini yang tentukan dia punya komisinya beberapa persen, atau dia mau komisi per orang berapa rupiah atau berapa dolar. Jadi untuk agen ini diberikan jasa penjualan produk. Jadi dari agen ini dia yang bantu untuk menjual kita punya paket. Kita bantu jual kita punya paket di dia punya daerah. Nanti dia punya harga itu sudah termasuk yang dihitung oleh si wholesale ini atau penyedia paket wisata ini. Jadi dari tamu nanti tidak langsung beli kepada si perusahaan, tetapi belinya dari si agen. Contoh orang dari Jawa, mereka mau datang beli paket, datang di Kupang, kita penyedia jasa paket, kita tidak langsung jual kepada konsumen, tetapi jual lewat kita punya agen itu. Jadi agen yang tadi itu dia tidak boleh merubah harga sesuai dengan harga yang sudah kita sepakati, yang kita buat tadi, yang nanti dibuat. Jadi itu yang agen komisi itu. Jadi ada yang namanya markup by agen. Markup ini nanti kita masuk di dalam perhitungan quotation antara kesepakatan antara agen dengan pembuat paket ini. Dia mau berapa persen? Biasa agen komisi ini tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Kenapa tidak lebih dari 10%? Kalau dia naik sampai 15% atau 20%, otomatis harga dari paket yang kita jual itu akan semakin mahal. Nah, itu beresiko kepada kita punya penjualan paket. Jangan sampai orang tidak mau beli karena harganya terlalu mahal. Karena di dalam pembuatan paket ini ada juga kita akan hitung dia punya net sellingnya berapa, dia punya FAT-nya berapa, dia punya pajak FAT atau pajaknya berapa. Dia harus hitung dia punya profit berapa persen. Makanya setiap agen itu ada setiap item itu kita tentukan supaya nanti kita punya paket ini jangan terlalu mahal. Seperti itu. Jadi markup agen ini adalah antara wholesale atau penyedia jasa dengan si agen ini, dia maunya berapa persen. Dia mau hitung persen atau dia mau hitung langsung di dalam rupiah atau dolar. Dia mau hitungnya, oke, saya mau 10% atau 5% atau saya tidak mau dalam bentuk persen, saya mau hitung per orang. Per orang saya dapat 50.000, contoh seperti itu. Nanti tergantung berapa banyak orang, didapatnya berapa ratus ribu nanti. Seperti itu. Itu adalah markup agent. Antara kesepakatan antara si wholesale ini dengan agent ini. Yang berikut adalah rounding up. Rounding up ini adalah hasil pembulatan. Rounding up ini bisa dilakukan di dalam dolar maupun di dalam rupiah. Contoh kalau kita buat paket, harga yang kita dapat itu adalah 125.423 rupiah. Nah, kita rounding up atau kita bulatkan. Biasanya rounding up ini adalah salah satu keuntungan dari perusahaan pembuat paket ini. Tidak ada
round up kurang, tapi biasanya round up ini adalah untuk menaikkan dia punya harga. Contoh 125.423, dia tidak mungkin dia dibulatkan jadi 125.000, tidak. Biasa dia naik bisa 125.500 atau bisa 126.000 atau bisa langsung dia jadi 230.000. Nah, di round up ini lebih baiknya jangan terlalu jauh dengan dia punya hasil perhitungan. Contoh, kita punya harga 125.400 sekian, kita round up jadi 200.000 atau 150.000. Jangan sampai terlalu mahal, jangan sampai terlalu jauh pembulatannya. Jadi bisa 125.500 boleh, atau 126.000 dibulatkan seperti itu. Tapi jangan sampai yang terlalu mahal, jangan sampai di round up jadi 150.000 atau 200.000 seperti itu. Yang berikut adalah tour condition. Tour condition ini adalah orang biasa biaya jaga-jaga. Jadi tour condition ini adalah salah satu persyaratan nanti info bagi wisatawan. Ada harga yang sudah termasuk di dalam paket tour, ada harga yang tidak termasuk di dalam paket tour. Nah, itu harus dijelaskan kepada para tamu nih. Contoh menginap di hotel ini ada fasilitas apa saja bisa kita pakai yang sudah termasuk di dalam tour paket, ada yang tidak termasuk di dalam paket. Nah, nanti yang tidak termasuk dalam paket diinformasikan kepada wisatawan untuk bayar sendiri nanti. Seperti di restoran juga begitu, makanan yang sudah kita siapkan seperti apa, kalau dia minta lebih dari itu dibayar oleh para wisatawan atau para tamu. Oke, ini adalah cara perhitungan untuk rumus perhitungan untuk tour costing. Jadi cara perhitungannya itu fixed cost ditambah dengan variable cost dikali dengan total pax. Ini adalah total pax. Jadi cost per pax atau harga per orang sama dengan total cost bagi dengan jumlah tamu, jumlah orang. Nanti harganya adalah fixed cost ditambah variable cost dikali dengan total pax dibagi dengan total pax. Ini untuk mendapatkan agent komisi nanti nih. FOC, free of charge nih. FOC-nya berapa orang. Jadi contoh nanti kita ada punya cara perhitungan. Jadi kalau kita ada free FOC, contoh FOC-nya beli 4 dapat 1, jadinya 5 orang. Jadi nanti fixed cost-nya ditambah variable cost dikali total pax itu 5 dibagi dengan 4. Jadi 4 ini yang tanggung untuk seluruh peserta 5 orang ini. Jadi fixed cost ditambah variable cost dikali 5 dibagi 4. Jadi FC ini adalah fixed cost, VC ini adalah variable cost, TC adalah total cost, N ini adalah total passenger atau total tamu, ditambah dengan FOC. AC ini adalah agent komisi. Nanti kita akan masukkan di dalam perhitungan di quotation-nya. Agent komisinya berapa persen. Seperti itu.